Zaman sekarang katanya zaman apa? Sudah mendekati akhir zaman. Nah, bukankah kita sudah mendekati akhir zaman? Nah, tentunya bagi yang lansia-lansia ini ya serodok mendekati akhir zaman, betul ya? Akhir zaman bagi diri masing-masing ya, akhir zaman. Sebab kalau kita ngomong akhir zaman, pada saat kitab Wahyu ditulis itu juga sudah ngomong akhir zaman ya. Pada saat Yerusalem diruntuhkan oleh Titus 70 Masehi, wah ini akhir zaman ini ya. Pada saat jemaat dianiaya oleh Romawi, wah ini akhir zaman ini ya. Pada saat masa-masa reform, kemudian ada masa wabah Black Death itu yang luar biasa, wah ini akhir zaman ini ya. Nah kemudian saya yakin pada masa Spanish flu 100 tahun lalu di Eropa Amerika, wah ini akhir zaman ini ya. Dan COVID kemarin juga mendengar, wah ini akhir zaman ya. Sana itu masa COVID kemarin banyak orang yang baca Mazmur 91, penolak bala, membaca Mazmur 91 supaya apa? Supaya COVID-nya nggak datang ya, baca 91 berulang-ulang. Wah apa betul gitu? Nggak tahu ya. Yang apakah yang sudah lolos dari COVID ya baca Mazmur 91. Nah kalau kita ngomong-ngomong akhir zaman, kita semuanya wah saya nanti bagaimana ya? Kalau kita hidup, mulai kita lahir, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami? Begitu lahir, makan tidur, betul ya? Wah ini langsung jadi ya, punya anak dua ini, anak duanya apa? Makan tidur ya, enggak kerja apa-apa itu anak kecil ya, enggak makan tidur, sadar atau enggak sadar ya makan tidur sampai dia sadar ya. Oh aku itu hidup ya, makan tidur baru ada apa ya? Ya, kemudian setelah makan tidur agak dewasa sedikit apa? Makan sekolah tidur. Setelah itu ngapain? Gak ada apa-apa. Makan sekolah tidur, mainan, udah gak ada apa-apa. Itu lebih gede lagi ngapain? Ya kalau kita pikirkan kita kerja, makan, kerja, tidur, gitu. Makan, kerja, tidur. Udah, sudah ngapain lagi? Ya paling piknik itu sela-sela ya. Kalau kita ngomong ayo seneng kita piknik, ya selama piknik toh seneng, pulang lagi ya biasa-biasa saja ya. Dan balik lagi ke rutinitas ya toh, makan kerja tidur, udah ya. Terus sampai lansia, sampai retired ya toh. Makan kerja tidur ya, yang buka toko mati-matian mulai pagi sampai udah makan kerja tidur ya. Setelah lansia masuk dalam masa pensiun, emeritus ya kalau saya ya. Kalau bapak ibu mungkin pensiun ya, nggak makan kerja tidur apa? Balik lagi kayak anak kecil ya, makan tidur. Betul? Setelah itu kita pikir hidupku itu untuk apa sih sebenarnya ya? Kok cuma makan tidur, kerja mati-matian, dapat duit sebanyak-banyaknya, kemudian tidur lagi, dan kemudian kalau sudah sampai waktunya ya, duitku banyak, aku juga nggak bisa pakai duit itu di sana, betul ya? Nggak bisa pakai duit itu di sana. Khawatir malah ya, kalau sudah masa pensiun duitnya sudah habis, waduh hidupku bagaimana ya toh? Kalau aku sudah hampir mati tapi duitku masih banyak, wah duitku nanti diambil siapa? Wah, nah ini bagaimana kondisi kita gitu ya? Kita berpikir, wah setelah ini bagaimana? Kondisiku bagaimana? Hidupku apa cuma untuk makan dan tidur dan setelah itu selesai ya? Setelah itu mati. Apakah tujuan aku dilahirkan itu supaya cuma makan tidur dan setelah itu mati dengan hidup yang sangat singkat bermacam-macam ya? Kalau kita ngomong aku cinta, aku kalau mati dulu nggak enak, aku kasihan dengan orang-orang yang aku tinggalkan. Apa benar ya? Apa benar orang-orang yang aku tinggalkan kalau aku mati itu benar-benar merasa kehilangan? Belum tentu ya. Setelah kita nanti mati, sebentar sesudah kita mati, anak-anak dan semua famili akan sibuk, bingung menghubungi si perkabungan ya, bingung menghubungi macam-macam, ngurus semuanya ya, nggak akan mikirin yang meninggal tadi ya, ngurus semuanya. Setelah diurus gimana? Ya sudah beres. Setelah itu dalam sekian waktu akan dilupakan ya, akan dilupakan. Waduh, ini anakku ya lupa, ya sudah lupa. Yang punya pacar ya, aduh kalau aku mati kasihan pacarku, nggak usah kasihan gitu ya. Setelah mati sebentar lagi pacarmu akan dapat pacar lagi gitu ya.
Ya, suami kadang-kadang ya dapat istri lagi. Wah, nah terus apa gunanya ya? Apa yang dipikirkan kalau aku hidup, apalagi yang kita sudah lanjut usia. Waduh, setelah ini aku ngapain ya? Setelah ini ada apa? Kalau aku mati ada apa? Kalau aku hidup pun ada apa? Ya? Dan kalau kita memikirkan itu rutin terus dipikir, rasanya nggak ada apa-apa. Hidup ini nggak ada apa-apa, betul? Kok seperti ini? Tetapi pada saat kita mikir ada keselamatan di sana, baru kita mikir, oh ternyata hidupku ini tidak cuma makan tidur. Ada keselamatan di sana, ada pengaruh Tuhan di sana, ada kerjanya Tuhan di sana, dan aku juga ada kerjanya bersama-sama Tuhan selama aku hidup. Dan ternyata setelah aku katakan mati, ternyata tidak mati, masih ada hidup kekal, masih ada hidup selama-lamanya. Di dalam Alkitab dikatakan, kamu tidak akan mati sampai selama-lamanya. Karena apa? Memang kita diciptakan untuk tidak mati. Adam dan Hawa diciptakan untuk tidak mati, untuk kekal, untuk selama-lamanya. Roh itu ada di dalam kita, diciptakan untuk selama-lamanya. Debu dan tanah ini memang balik pada debu tanah karena akibat dosa-dosa kita ya, akibat dosa-dosa Adam dan lain-lain, dosa asal. Tetapi roh kita itu terus-menerus ada. Dan kalau terus-menerus ada, ngapain roh kita? Kalau roh kita itu tidak ada artinya, cuma hilang saja, apa artinya? Apa artinya aku hidup? Setelah ini ngapain? Setelah ini aku punya arti enggak ya? Kalau dikatakan aku berpikir maka aku ada ya, itu ya René Descartes ya, ngomong aku berpikir aku ada. Apa? Kalau kita sudah enggak berpikir, apakah aku sudah tidak ada? Zaman sekarang digeser ya. Kalau aku klik maka aku ada ya. Kalau aku tidak nongol di sosmed, wah nggak ada ya. Lansia kasihan yang sosmednya nggak bisa, wah nggak ada nih, nggak muncul sama sekali di sosmed gitu ya. Instagram nggak muncul, ini nggak muncul, wah nggak ada ini ya. Nah setelah itu kalau mati, apakah setelah mati aku nggak ada? Aku nggak berpikir, aku tidak klik, apakah aku nggak ada? Dalam Alkitab mengatakan kamu ada. Keselamatan itu di sana ya. Dikatakan anugerah keselamatan itu luar biasa, betul ya? Berapa minggu ya, tanggal 7 awal Agustus saya juga ngomong soal anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu didapat dari apa? Namanya anugerah ya, tidak didapat dari beli apa-apa ya, didapat dengan pemberian anugerah. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 8-9 ya, di sana apa dikatakan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Iman pun, keselamatan pun itu diberi oleh Tuhan. Diberi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dengan kesadaran hati kepingin datang beribadah di tempat ini, itu diberi oleh Tuhan. Kalau Tuhan nggak beri, kepingin ke gereja aja nggak. Lebih baik cari duit, lebih baik piknik kemana ya, kemana? Lebih baik ya. Ada orang yang piknik sampai ke luar negeri, sampai di luar kota sekalipun hari Minggu aku ke gereja. Kenapa? Diberi oleh Tuhan kerinduan untuk bisa datang. Bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu diberi oleh Tuhan, bukan usaha kita. Ini diberi ya. Kalau sudah ngomong diberi, tidak usah jauh-jauh ke Yakobus yang kemarin cerita ya, ayat 2 ayat 12. Katakan apa di sana? Kita baca ya, seperti ayat yang tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Anugerah keselamatan itu diberi, keselamatan itu dikasih, dikasih ya, dikasih. Kamu selamat ya. Terus kok masih kerjakan keselamatan? Kalau sudah diberikan ya sudah diterima, sudah ini diberi ya sudah ya. Kenapa kok masih dikerjakan? Apa yang dikerjakan lagi? Kalau dikerjakan lagi kan tidak diberi namanya ya. Ya.
Kalau harus dikerjakan tidak diberi. Tapi kalau diberi ya nggak usah dikerjain. Ngapain dikerjain? Terus gimana ini? Siapa yang nulis? Kalau Yakobus ngomong iman tanpa perbuatan mati itu Yakobus, murid Yesus, ya toh? Saudara Yesus juga, ya toh? Tapi ini Paulus, Efesus yang nulis Paulus. Itu Filipi yang nulis Paulus juga. Masa Paulus plan ya? Oh tadi ngomong diberi, sekarang ngomong harus kerjain. Bagaimana sih seharusnya? Kalau gitu aku selamat enggak sih? Setelah mati ini aku ngapain ya? Nah ini suruh kerja lah, sekarang aku apa ngerjain apanya, itu? Ya kalau kita memikirkan kasih karunia, aku dulu dikasih ini, kasih karunia. Jadi kalau dulu berdosa, kepengen aja ndak, kepengen cari Tuhan aja ndak. Tapi sekarang setelah diselamatkan, aku terus kepengen cari Tuhan. Aku kepengen beribadah, aku kepengen berdoa. Itu kenapa diberi, ya? Masa depan tentang surga itu pun diberi, hidup kekal itu diberi, gitu. Karena selama hidup sebelum kita mati, kita bisa beriman, kita bisa melayani, kita bisa memuji, kita bisa berdoa, kita bisa berbuat baik dengan orang lain. Itu juga diberi oleh Tuhan. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita dianugerahi keselamatan, tetapi kerjakan keselamatan itu. Sama dengan waktu saya dikasih HP. Saya dikasih HP, Bapak Ibu tidak dikasih HP atau beli HP. Kalau seandainya Bapak Ibu dapat HP, ceret. Sudah, HP ini sudah beres? Apakah sudah beres? Apalagi yang dikasih orang lansia. Kasihan kamu, ya. Aku berpikir maka aku ada, aku klik maka aku ada. Kamu lansia tidak bisa klik ya. Ini tak kasih HP, ceret. Setelah dikasih HP, sudah beres? HP ini sudah beres? Enggak, betul ya? Harus diapain? HP ini harus diapain? Dibanting, diapain? Dibuat mainan. Kemarin ada video seseorang orang tua dikasih tab gede segini. Pikir anaknya wah biar dia nonton macam-macam. Ternyata tabnya dibuat apa? Dibuat telenan ngirisi wortel atas. Oh tab kok dibuat ngirisi wortel? Kenapa tidak tahu papanya apa sih? Apa ya? Tak pikir telenan nih, kotak gitu, tidak ada apa-apa nih peteng lagi ya. Tab buat apa? Tidak tahu ya. Dikasih nggak ngerti pakainya tidak bisa. Dikasih ngerti pakainya dan harus diberesin, harus dikerjain. Diisi program lah, masuk di Play Store lah, ya, ini HP saya ini mulai Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada semua, ya. Tafsirannya ada juga, ya. Belum kamusnya ada juga, ya toh, macam-macam ada di sini. Jadi saya kalau membawa buku sak lemari sama dengan bawa buku ini satu tok ini, toh, ya. Ini ada kamusnya, ada ini. Kalau tanya apa-apa ke Google, ya toh. Kemarin ibu sakit ada obatnya, obat ini obat apa buka di sini, obat ini artinya ini untuk ini ya. Harus dikerjakan ini. Dikasih HP harus dikerjain. Tidak bisa HP diterima, oh berarti aku sudah punya HP, aku sudah bisa segalanya dengan HP ini. Enggak, harus dikerjakan HP-nya. HP-nya harus dikerjakan, dicas baterainya, di ini terus sampai HP itu selama itu bisa digunakan. Betul? Jadi bukan diberi tok terus ini beres. Ilustrasinya begitu. Kalau kita diberi rumah, nggak ada yang masih ngasih kita rumah, betul ya? Kalau seandainya saya dikasih rumah, apakah rumah itu sudah beres? Sudah bisa ditempati, bisa segalanya beres? Enggak, masih harus diberesin. Dikasih isi, ya toh? Masuk tidur di lantai semua, ya? Ya import. Beli sabun, beli alat pel, beli ini ya, supaya rumah itu tetap bersih dan tidak rusak. Artinya apa? Rumah itu dipelihara, dikerjain. Bukan berarti rumah, aku terima rumah, oh, oke, terima kasih sudah. Ya sudah, enggak harus dikerjain. Enggak gitu rumah itu hilang-hilang sendiri, rusak-rusak sendiri dan kalian. Keselamatan kita diberi. Tapi kalau kita tidak kerjakan, hilang sendiri, lupa sendiri, betul ya?
khotbah saya yang tanggal 7 Agustus kemarin tentang semuanya karena anugerah, karena iman. Ingat? Bapak Ibu ingat? Saya yakin tidak ingat. Apalagi yang lansia, lebih tidak ingat lagi, ya. Dan khotbah sekarang ini diingat sampai kapan? Paling nanti malam pesta-pesta sudah lupa, ya. Tetapi apa prinsipnya ini harus diingat. Kalau aku dikasih dan saudara aku kasih sudah diam tok, tidak mungkin itu bisa berguna bagi kita. Televisi kita dikasih terus diam aja, wes terima kasih taruh gitu. Enggak, mesti disambungin ini, sambungin ini, sambungin ini sampai bisa nyala. Harus dikerjain, gitu. Memang keselamatan itu apa? Orang reform ngomong, wah asal mulanya rusak total, enggak bisa, gitu ya, enggak bisa apa-apa. Maksudnya bukan rusak karena enggak bisa cari Tuhan. Maksudnya keinginan untuk cari Tuhan yang benar itu enggak ada. Keinginan untuk cari Tuhan yang menguntungkan diri sendiri lah itu banyak, udah ya. Ya, aku cari Tuhan yang bisa jadi ngasih berkat aku. Aku kasih Tuhan seperti yang seperti apa ngasih aku, ya toh. Nah ini banyak ya. Tetapi Tuhan sejak sebelum penciptaan sudah memilih. Dan orang yang dipilih itu ditebus. Orang yang ditebus itu tidak mungkin menolak anugerah penebusan, anugerah itu. Ditebus, wong dipilihnya sejak sebelum kita diciptakan, sebelum Adam diciptakan. Loh kok bisa? Ya bisa, wong Allah itu luar biasa. Kalau kita otaknya segini besarnya, Allah itu otaknya universe semua ya. Kira-kira ya imanmu tidak masuk akal ya pasti namanya iman nggak masuk akal. Akal kita nggak masuk akalnya Tuhan, gitu. Kalau kita ditanyain orang, oh kamu percaya Yesus itu nggak masuk akalmu, nggak masuk akalku. Iya, akalmu nggak masuk, akalku mungkin juga nggak masuk, tapi itu akalnya Tuhan masuk, ya, nggak mungkin, ya. Kita sudah dipilih, ditebus. Nah kalau sudah dipilih, ditebus, anugerah itu tadi keselamatan nggak mungkin ditolak. Wong itu bagus, itu sudah dipilih, ya pasti diterima. Dan setelah kita terima ngapain? Kita ditahan. Kita berusaha atau kita dipertahankan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sampai akhir. Katergasome itu adalah kata-kata sampai akhir, dituntaskan sampai akhir. Martir itu bisa berani mati, dicakar singa, dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena dipertahankan sampai akhir. Dipertahankan sampai akhir. Apakah kita takut dimakan singa? Takut, ya. Apakah martir yang dimakan singa itu takut? Takut pasti, ya. Ditangkap aja takut, gitu. Tapi kenapa mereka milih itu? Karena Tuhan kasih pertahanan itu, ya. Tuhan mempertahankan sehingga mereka berani, mereka kuat, mereka sampai akhir. Kalau tidak dipertahankan Tuhan, ditangkap aja sudah mengaku balik, ya. Tidak mengaku Yesus lagi, mengaku balik karena Tuhan pelihara. Nah inilah sebenarnya katergasome atau mengerjakan keselamatan itu 1 sampai 4 itu keselamatan diberi, ya. Yang terakhir, ya, ketahanan sampai akhir, persevere of the saint. Disitulah mengerjakan keselamatan. Nah sekarang kalau kita ngomong soal mengerjakan keselamatan, aku bisa tak mengerjakan keselamatan? HP dikasih aku bisa, terus rumah aku dikasih aku bisa mengerjakan, terus keselamatan bisa nggak? Bisa nggak mengerjakan keselamatan? Ini anugerah tapi harus dikerjakan, ya. Apakah tidak ada usaha manusia? Wah, ya. Apakah itu karma? Oh enggak, itu kamu dikasih tapi harus dikerjakan. Di situ ada 4 kata kerja di sana, ya. Kalau kita lihat 4 kata kerja, 3 dilakukan kita, 1 dilakukan Tuhan. Apa dikatakan? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat itu berarti kalau sudah ada senantiasa berarti sudah, ya. Sudah taat. Kalau sudah taat berarti sudah dilakukan dulu sejak kita percaya sampai sekarang dan sampai seterusnya. Betul? Kalau sejak kita percaya kita tidak taat, tanda tanya, kita itu percaya apa enggak? Ya, kita itu dipilih Tuhan atau tidak? Kalau dipilih Tuhan, ya pasti taat.
Kalau taatnya podol-podol, banyak godaan, sih masuk akal ya. Oke lah, ya toh, kita lemah manusia ya toh. Taat, paus nggak taat, taat lagi, paus lagi ya. Itu bentuknya orist, itu berarti sudah pasten ya. Sudah taat dan terus menerus taat. Kata kerja pertama, siapa yang melakukan ketaatan? Kita sebagai orang percaya. Kapan mulai? Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita mulai taat. Terseok-seok pun taat, kepleset-kepleset pun taat, gitu ya. Sampai nanti. Apa peristiwa terusnya? Kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan memakai kata katergasome itu bukan berarti kerjakan, tapi tuntaskan. Ya. Kata katergasome itu artinya tuntas. Jadi taat sudah, perintahnya apa? Sekarang ini dan setiap hari terus menerus kerjakan, tuntaskan. Ojo sampai berhenti di tengah jalan, tuntaskan. Orang yang bisa khotbah tentang keselamatan di pojok akhir sebelum dia selesai ternyata berbuat serong. Ada pendeta yang matinya ditemukan di kompleks pelacuran. Ada pendeta yang matinya pas lagi khotbah. Wah, ya. Ada pendeta yang lagi rapat tiba-tiba dingkluk, hilang, mati. Dan bukan pendeta juga, ada orang-orang yang tiba-tiba dipanggil dalam kondisi yang kayaknya tidak siap, tapi Tuhan itu manggil ya menurut dia siap dah ya. Kerjakan sampai tuntas, artinya tuntaskan keselamatanmu. Siapa yang menuntaskan? Kita. Betul? Itu perintah Tuhan. Kita merintah, kita sudah dikasih taat toh, tuntaskan. Tapi ada satu kata kerja di tengah. 2-3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaannya kalau dibahasakan secara menurut kedaulatannya, menurut perkenannya, menurut kemauannya dia. Ya, jadi mengerjakannya sesuai dengan dia, bukan sesuai dengan saya. Ya, saya kepengin ini Tuhan. Tuhan nggak kepengin, enggak, mauku gini. Ya, tapi siapa yang mengerjakan? Allah lah yang mengerjakan, memakai kata energeo. Ya, katakan present participle itu pakai ing ya. Ing itu artinya sedang dikerjakan. Jadi pada saat kita percaya, Allah sedang mengerjakan. Pada saat kita sampai saat ini kita taat, Allah sedang mengerjakan. Sampai nanti kita dipanggil, Allah sedang mengerjakan. Artinya apa? Kita sudah mengerjakan. Kekuatan kita seberapa? Enggak terlalu. Tapi Allah mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita. Oh ya. Kalau kita ngerjakan dan Allah juga ngerjakan, berhasil apa enggak? Tuntas apa enggak? Tuntas, betul ya? Tuntas, tas, betul ya? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Wah ya. Ada kata taat ya, ada kata tuntaskan ya. Kerjakan itu sebetulnya kalau diterjemahkan enak diganti tuntaskan, itu keselamatanmu. Kemudian lakukanlah. 3 kata kerja sama-sama untuk bekerja, kita yang lakukan, kita tidak mampu, Allah sedang mengerjakan. Ini sudah, ini setiap hari, ini juga setiap hari, Allah sedang mengerjakan. Kalau Allah mengerjakan, kita juga mengerjakan. Tuntas enggak keselamatan kita? Pasti tuntas. Amin. Pasti tuntas. Kita diberi, kita lakukan, kita tuntaskan, kita selesaikan. Dan itu perintah Tuhan ya. Kamu tak kasih keselamatan sampai nanti hidup selama-lamanya, sampai akhir. Setelah mati pun mati tubuhmu tok, rohmu tidak mati, nanti masih kerja, masih terus tuntaskan sampai selesai. Jangan mogok di tengah jalan, sampai selesai. Betul? Banyak orang mogok. Nah, hati-hati di sini. Orang-orang di lapas seringkali juga hampir keluar, ada masalah, nggak jadi keluar. Wah ya, hati-hati ya. Hampir ya, banyak orang yang kemarin ada berita Pak, orang lanjut usia 85 tahun atau berapa, bunuh diri. 85 tahun bunuh diri. Bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan, betul ya?
Bunuh apapun juga dilarang ya. Bunuh orang, bunuh diri dilarang oleh Tuhan. 85 tahun bunuh diri. Kurang sebentar, ndak usah bunuh diri ya, mati-mati sendiri yang udah 85 tahun, betul ya? Ya, cepat-cepat si perkabungan sudah dirapatin gitu ya. Nggak usah bunuh diri wes ya, ditunggu aja mati-mati sendiri gitu ya. Ngapain? Sudah hampir ya, sudah hampir tuntas, tapi nggak dituntaskan ya. Meleh jalan pintas, nggak tuntas tapi pintas. Gimana? Hati-hati kita, hati-hati kita. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya ada beberapa macam yang dikatakan di sana. Apa teknisnya? Pertama, terus menerus. Engkau senantiasa taat. Kata senantiasa berarti terus menerus. Terus menerus artinya apa? Enggak bosen, ya. Enggak bosen berjuang mengatasi kebosanan. Enggak bosen berdoa. Enggak bosen baca Alkitab. Enggak bosen beribadah. Tidak bosan memuji Tuhan, tidak bosan datang ke gereja, tidak bosan apapun juga, senantiasa tidak bosan ya. Kadang-kadang rodok masuk angin, nah ya jangan, ayo ya. Nek masuk angin ini kenemenen ya, daripada kalau di sini buang gas terus nanti mengganggu semua ya, gak apa-apa lah ya toh. Di rumah ya toh, kalau buang gas terus menerus kan segini bisa repot ya. Bayangin kalau semua kita bareng-bareng buang gas jruet itu, kira-kira jadi apa itu ya. Ya kalau masuk anginnya nemen ya oke lah gitu. Tapi tidak bosan, tidak putus hubungan dengan Kristus, terus jaga, cari maksud Tuhan ya, jaga mata gitu ya. Jaga mata ya. Biasanya laki-laki lirak-lirik perempuan yang cantik yang mana, perempuan juga cari ya, yang ganteng yang mana. Jaga mata gitu ya, betul ya. Apalagi yang masih single, jaga mata ya. Jaga mata, jaga apa lagi? Jaga mulut ya, ngerasani gosip dan lain. Jaga mulut ya. Banyak kali soal mulut aja bisa tengkar ya. Kalau pemimpin negara salah ngomong bisa perang ya. Kalau kita salah ngomong tukaran sama tetangga ya, dan lain-lain. Jaga mulut, jaga telinga, yang didengar adalah yang lihat yang bagus-bagus. Jaga hati, jaga pemikiran kita. Terus menerus jaga. Banyak orang zaman sekarang nggak mau jaga gitu ya. Wes pokoknya mumpung aku punya mata bisa melek, lihat sembarang kali ya toh ya, lihat yang nggak gena-gena ya dilihat ya. Kalau sampai nggak kelihatan kapokmu kapan ya. Nah, hati-hati, jaga semuanya, jaga ya, jaga semuanya. Apalagi dikatakan tidak bergantung pada orang lain. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi juga terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa Paulus ada di penjara? Nulis surat Filipi itu di penjara. Waktu Paulus tidak hadir, waktu aku hadir menyembah Tuhan, waktu aku tidak hadir ya sembahlah Tuhan. Tidak ngefans, tidak favoritisme ya. Kalau orang ini, waduh ya, kemarin ngobrol ya toh. Kalau periksa ke dokter, cari dokter yang ganteng, bisa cepet waras ya. Dokternya welek, waduh gak waras-waras, mau delok modelnya sebel ini ya. Kalau ke gereja cari yang khotbah yang ganteng gitu. Kalau yang khotbah yang ganteng enak didelokno, dirungokno iku enak. Mungkin saya cukup ganteng ya. Iku sik ono sing ganteng ya. Nah, cari yang gitu. Di waktu saya masih di praktek dulu, saya heran, pemuda remajanya itu datangnya banyak. Kalau persekutuan yang lain-lain kok sedikit. Yang pemuda remaja banyak. Cuy, apa sih? Ternyata penginjilnya cantik. Walah, penginjilnya cantik. Kamu apa datang? Aku senang gitu ngelihat penginjil itu lek khotbah. Dia tidak ngrungokno khotbah tapi memandang wajah penginjilnya yang cantik ya. Karena nanti majelis cari yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng supaya banyak yang datang ya. Nah, tidak favoritisme, tidak lihat Paulus ini ya. Tapi Paulus ada, Paulus nggak ada, tetap menyembah Tuhan. Tidak bergantung pada orang lain, tidak favoritisme, tidak ngefans. Urusan ibadah kepada Tuhan, urusan mengabdi kepada Tuhan, urusan keselamatan itu tidak ada fans ya. Ya.
Kemarin ada foto-foto ya, yang ngejak foto saya nggak ada yang remaja pemuda, lansia yang ngajak. Saya fansnya lansia semua ya. Pemuda, ibu-ibu nggak ada yang ngejak saya foto ya. Nah, jangan favoritisme ya sana ya. Apalagi dengan hormat dan patuh, hormat dan patuh. Artinya serius. Kalau toh kita terpaksa harus online, sekarang udah nggak usah online, nggak apa-apa. Tapi kalau terpaksa harus online, dengan hormat dan patuh beribadah kepada Tuhan, hormat dan patuh berdoa kepada Tuhan. Betul? Di sini pun juga dengan hormat dan patuh. Saya nggak bisa nebak. Bapak Ibu di sini memandang saya itu memikirkan apa? Memikirkan apa yang saya omongkan, atau sedang memikirkan sesuatu yang akan dikerjakan sepulang gereja? Enggak tahu toh. Setelah ini aku mau ke rumahnya si ini, ya ke ini dan lain-lain. Atau kita mendengarkan. Nah, hormat dan patuh itu, hormat dan patuh pada Tuhan, ya sungguh-sungguh. Siapapun hamba Tuhannya, siapapun pendetanya, siapapun pengkhotbahnya, selama di mimbar ini wakil Tuhan untuk ngomong tentang firman Tuhan. Kalau turun di sana itu jadi teman sama-sama. Saya di sini ngomong soal firman Tuhan. Begitu di bawah jadi sahabat, jadi teman semuanya, biasa ngomong. Dan ini harus kita bikin ini dengan hormat dan patuh. Jemaat hormat dan patuh kepada Tuhan. Saya pun juga harus hormat dan patuh ya. Dengan khotbah, bukan khotbah cerita macam-macam, bukan khotbah yang cerita sejarah dan lain-lain, harus cerita ini. Karena namanya firman Tuhan, bukan motivator ya, tetapi cerita ini. Hormat dan patuh, apalagi tidak bersungut-sungut dan tidak berdebat. Betul ya? Mari kita pikirkan, waduh tadi musiknya kayak mejete ono sing salah. Bola ya toh ya. Yang penting saya beribadah. Mari kita beribadah dengan benar. Apa hasilnya? Kalau kita mengerjakan keselamatan sampai tuntas, kita sudah diberi mengerjakan sampai tuntas. Teknisnya seperti itu, terus menerus, tidak bosen-bosennya ya, dengan hormat dan patuh, dengan tidak memandang wajah, tidak memandang muka ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah keselamatan itu kita alami sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Apa dikatakan di sana? Itu kecil-kecil ya. Kalau diringkas ini, kita akan tetap kudus di tengah masyarakat yang tidak kudus. Kalau kita setia, kita akan tetap kudus. Kita bisa bermegah, kita bisa berbangga di hari Kristus. Apa di hari Kristus? Di hari saat kita pergi, saat kita pulang ketemu dengan Tuhan, kita bisa berbangga. Karena Tuhan melindungi kita, Tuhan sudah memberi keselamatan, kita tuntaskan keselamatan itu. Dan yang penting adalah kita bisa bersuka cita. Sukacita dan senang itu beda. Senang itu sesaat. Kalau kita kuliner saat ngemplok, ya, wah senangnya minta ampun ya. Saya senang babi panggang misalnya, wah ya, saat ngemplok babi panggangnya, enak sekali ya, di ambawang, wah babinya crispy banget, wah ngemplok, enak sekali. Tapi setelah itu ya sudah selesai, ya, crispy-nya hilang. Ya. Nonton film, nonton bioskop, saat nonton senang, setelah itu selesai. Itu bukan sukacita. Sukacita surgawi itu dalam kondisi ujian, dalam kondisi cobaan, dalam kondisi apapun tetap sukacita. Memang nggak seneng, ada seneng dan tidak seneng, tapi sukacita itu tetap ada. Itu kalau kita mengerjakan keselamatan kita sampai tuntas. Amin.